sambil menunggu yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad SAW serta keluarganya dan para sahabatnya. Baik, para jamaah sekalian, sebelumnya terima kasih banyak sudah bisa bergabung kembali bersama kita Badan Dakwah Islam PT Donggi Snoro LNG dalam kajian bulanan. Insya Allah untuk kajian kali ini akan diisi oleh Ustadz Dr. Mustafa Ad-Darini. Adirini ya, Ustadz, maaf. Ad-Darini, maaf. Dr. Mustafa Ad-Darini, MA, dengan tema Untukmu yang Bersedih. Mungkin saya coba sedikit bacakan biografi Ustadz. Ustadz lahir di Jepara ya tahun 1980. Beliau adalah lulusan S1-nya dari Kuliah Syariah Universitas Islam Madinah, kemudian S2-nya dari Usul Fikih Universitas Islam Madinah, dan melanjutkan doktornya S3-nya dari Usul Fikih Universitas Islam Madinah juga. Dan saat ini beliau adalah anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dan sebagai pengajar juga di STDI Imam Syafi'i Jember ya Ustaz. Baik, insya Allah kalau Ustadz berkenan, kajian ini akan berlangsung kurang lebih sekitar 1 jam. Materi barangkali sekitar 45 menit, kemudian tanya jawab sekitar 15 menit. Selama kajian berlangsung, dimohon agar posisi speaker dari para jamaah dalam keadaan mute, agar kita semua bisa fokus mendengarkan suara dari Ustadz. Kemudian khusus untuk jamaah akhwat, kami mohon untuk tidak perlu membuka videonya. Nanti setelah materi berlangsung, kita beri kesempatan bagi para jamaah yang ingin bertanya secara langsung, raise hand, atau ada yang mungkin bertanya lewat chat, kami persilakan. Mengingat waktu juga sudah pukul 12.34, kami persilakan waktunya kepada Ustadz untuk memulai. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya yang tak terhingga kepada kita semuanya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak mungkin bisa kita sebutkan semuanya. Sebagaimana Allah firmankan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian hendak menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Maka para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, marilah kita terus tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu merupakan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Dengan bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga nikmat-nikmatnya tetap ada pada kita dan bahkan memberikan kepada kita tambahan kenikmatan yang lainnya. Sebagaimana Allah firmankan, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tidak lupa salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita kagumi, Nabi yang selalu kita junjung tinggi, selalu kita taati, kita percayai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau yang mulia, seluruh sahabat beliau, sahabat-sahabat pilihan, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tema kajian kita adalah tema yang sangat dibutuhkan oleh saudara-saudara kita yang banyak mengalami musibah dan ujian di hari-hari ini.
untukmu yang bersedih. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bersedih biasanya terjadi karena musibah. Dan bersedih jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah karena suatu musibah bukanlah sesuatu yang terlarang di dalam Islam. Agama kita tidak melarang kita untuk bersedih. Karena itu sudah menjadi fitrah manusia. Sedih itu sudah menjadi fitrah manusia. Dan agama Islam itu agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Tidak mungkin agama Islam melarang kita untuk bersedih. Makanya Islam disebut sebagai al-fitrah. Karena memang Islam itu selalu selaras dengan fitrah manusia. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu bersedih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditinggal oleh paman beliau, Abu Talib, yang selalu melindungi dakwah beliau, walaupun dia kafir, mati dalam keadaan kafir. Rasulullah bersedih ketika kehilangan beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersedih ketika di tahun yang sama istri yang paling beliau cintai juga akhirnya meninggal. Dan tahun tersebut disebut sebagai Amul Huzn. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersedih sekali ketika ditinggal oleh paman beliau yang sangat beliau cintai, yaitu Hamzah ibn Abdul Muttalib. Sampai beliau menjadi sangat benci kepada orang yang membunuh paman beliau ini, yaitu Wahsy radhiyallahu taala anhu. Beliau akhirnya masuk Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersedih ketika putri-putri beliau meninggal. Dua putri beliau yang dinikahi oleh sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu meninggal ketika beliau masih hidup. Beliau juga sangat bersedih ketika kehilangan anak beliau, putra beliau, Ibrahim. Sampai beliau mengatakan, innal qalba la yahzan wa innal aina la tadma' wa inna li firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Sungguh hati ini sedih dan mata pun menangis. Dan sungguh wahai Ibrahim, kami benar-benar bersedih dengan kepergian, dengan perpisahan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bersedih bukanlah sesuatu yang terlarang di dalam Islam. Kita boleh bersedih dan itu wajar, itu fitrah manusia. Robot saja yang tidak bersedih. Kita bersedih. Bahkan hewan pun bersedih. Bekas mimbar yang dipakai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersedih ketika ditinggal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam digantikan dengan mimbar yang lain. Kesedihan tidak dilarang di dalam Islam. Yang tidak boleh di dalam Islam adalah kesedihan yang berlebihan. Kesedihan yang berlebihan inilah yang dilarang di dalam Islam. Kenapa dilarang di dalam Islam? Karena biasanya kesedihan yang berlebihan ini akan mengantarkan manusia kepada keburukan. Kepada sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada kemaksiatan. Makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, silahkan kita bersedih. Tapi kontrol kesedihan kita. Jangan sampai kita berlebihan.
Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu pernah mengatakan, "Laisa minna man latamal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah." Bukan termasuk golongan kami orang-orang yang memukul-mukul pipinya, memukul-mukul wajahnya ketika ada musibah. Dan bukan golongan dari kami orang-orang yang merobek-robek bajunya ketika tertimpa musibah. Dan bukan golongan dari kami, bukan dari golongan kami, orang-orang yang meratapi kematian. Itulah kebiasaan orang-orang jahiliyah di zaman dahulu. Kalau ada orang yang meninggal, mereka sebut nama-namanya. Kemudian mereka sebutkan jasa-jasa mereka. Bahkan pujian-pujian yang sebenarnya tidak ada pada diri orang-orang yang sudah meninggal itu. Ini lampiasan atau pelampiasan dari kesedihan yang berlebihan. Biasanya kesedihan yang berlebihan itu akan mengantarkan manusia kepada sesuatu yang tidak terpuji. Makanya itu yang dilarang di dalam Islam. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Agar kita bisa mengurangi kesedihan kita. Dan kita menjadi orang-orang yang tabah dalam menghadapi musibah. Maka hendaklah kita tahu, hendaklah kita sadar bahwa musibah itu sebuah keniscayaan. Tidak mungkin kita bisa menghindar dari musibah. Karena kita hidup di dunia. Kita hidup di dunia. Dan dunia ini memang negeri cobaan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Baqarah, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Kami benar-benar akan memberikan ujian kepada kalian. Dan ujian itu berupa musibah. Kebanyakan ya. Kami benar-benar akan memberikan ujian kepada kalian. Dengan apa? Dengan sedikit ketakutan. Dengan sesuatu yang berupa ketakutan. Kita di dunia pasti ada masa-masa di mana kita takut. Ya. Ada masa-masa kita khawatir. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wal ju', ada juga ujian kelaparan. Betapa banyak manusia yang hidup di dunia ini diuji dengan kelaparan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa naqsim minal amwal. Kami benar-benar akan menguji kalian dengan kekurangan harta. Betapa banyak manusia yang miskin, kekurangan harta. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wal anfusi. Begitu pula kekurangan jiwa, maksudnya adalah kematian-kematian. Ini dialami oleh manusia. Semua manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kematian. Baik kematian tetangga, kematian kerabat, atau bahkan keluarganya dia. Wassamarat, dan kekurangan buah-buahan. Ya, paceklik lah. Ada musim yang menjadikan buah-buahan berguguran, gagal panen. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ujian itu tidak mungkin kita hindari. Bahkan di dalam surat Al-Mulk, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan
untuk memberikan ujian kepada kalian, siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya? Coba garis bawahi. Kata-kata untuk memberikan ujian kepada kalian. Siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya? Kehidupan, kematian merupakan ujian. Lahirnya anak, ujian. Matinya anak, ujian. Dan dalam kehidupan kita, kita akan dipenuhi oleh ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai kita berpikir lari dari musibah. Jangan sampai kita berpikir bisa selamat dari ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin. Makanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita berpikir bagaimana bisa dengan baik menghadapi musibah, menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita bisa menjadi orang yang kalau bersedih pun tidak berlebihan. Kita bisa menjadi orang-orang yang bersabar. Orang-orang yang tabah dalam menghadapi musibah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita harus tahu, tidak ada pilihan yang baik bagi orang yang terkena musibah kecuali sabar. Saya ulangi, kita harus sadar bahwa di sana tidak ada pilihan yang baik untuk yang terkena musibah kecuali bersabar. Selain pilihan sabar, pilihan buruk semuanya. Makanya kita harus memilih pilihan sabar ini. Agar kita menjadi orang-orang yang mendapatkan kebaikan dari ujian-ujian tersebut. Makanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Dia benar-benar akan memberikan ujian kepada manusia, Allah menutup ayatnya dengan mengatakan wa basyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar karena memang tidak ada pilihan lain yang baik bagi orang yang diberikan ujian kecuali bersabar. Siapakah orang yang bersabar tersebut? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila mereka mendapatkan musibah, mereka mengatakan inna lillah. Sesungguhnya kami adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan hanya kepada Dia kami akan kembali. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan balasannya. Yang menunjukkan bahwa musibah itu bisa mendatangkan kebaikan. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan pujian-pujian yang banyak dari Rabb mereka. Dan mereka mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kebaikan ya yang datang dari musibah, dari ujian. Dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tidak ingin dipuji oleh Allah? Pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan sesuatu yang sangat istimewa. Karena Allah tidak ada zat yang lebih mulia dari Allah. Tidak ada zat yang lebih tahu keadaan kita melebihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah memberikan pujian, maka sungguh ini sesuatu yang sangat istimewa. Dan orang yang sabar dalam menghadapi musibah akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar-benar disayangi oleh Allah. Itulah rahmat Allah. Dan mereka mendapatkan status sebagai orang yang mendapatkan hidayah. Berada di jalan yang benar. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di antara yang bisa menjadikan kita benar-benar terkontrol
kesedihannya sehingga tidak berlebihan adalah dengan berpikir bahwa musibah itu datangnya dari Allah. Sebagaimana kenikmatan-kenikmatan semua datangnya dari Allah. Ini kepercayaan kita kepada takdir sangat berperan di sini. Kalau kita ingin tidak terlalu sedih dalam sebuah musibah, ingatkan diri bahwa musibah tersebut datangnya dari Allah. Sebagaimana nikmat, semua kenikmatan datangnya dari Allah. Kalau kita bisa berpikir seperti ini, maka kita akan bisa mengurangi porsi kesedihan kita. Kenapa? Karena kita ingat bahwa Allah juga yang memberikan kita nikmat. Nikmat yang selama ini kita rasakan, itu datangnya dari Allah. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian sesekali, maka harusnya kita memaklumi. Memang ini bukan surga. Ini bukan surga. Kita masih hidup di dunia. Kalau tidak ingin bersedih sama sekali, kita harus ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia ini memang negeri ujian. Harus ada musibah. Dan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang berjiwa pasti akan mencicipi kematian. Tidak pandang bulu. Apakah dia keluarga kita ataukah dia orang lain, semuanya akan mati. Kematian itu satu, tapi caranya berbeda-beda. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun kalian berada, kematian akan menemui kalian. Walaupun kalian berada di benteng yang sangat kokoh. Makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ingatlah bahwa semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan takziah kepada orang yang kehilangan sebagian kerabatnya, apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengatakan, Inna lillahi ma akhad, walahu ma a'ta, wa kullun 'indahu bi ajalin musamma. Faltasbir wal tahtasib. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya hanya milik Allah apa yang diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerabat-kerabat kita yang meninggal, semuanya milik Allah. Dan ada saatnya Allah akan mengambil. Walahu ma'a'ta. Dan hanya milik Allah juga yang Allah berikan kepada kita. Nikmat-nikmat yang sekarang ada pada kita, semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nikmat tersebut tidak hanya berupa barang-barang mati. Orang tua kita, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kerabat-kerabat kita yang ada di sekitar kita, itu nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Anak-anak kita, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Orang-orang tercinta yang ada di dekat-dekat kita. Semuanya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Ada waktunya mereka diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kullun 'indahu bi ajalin musamma. Segala sesuatu akan berjalan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Dia. Makanya tidak ada pilihan lain kecuali kata-kata faltasbir wal tahtasib. Maka bersabarlah ketika ada musibah. Dan harapkanlah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kesabaran tersebut. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah.
Di antara sesuatu yang bisa menjadikan kesabaran kita terkendali, bisa menjadikan kesedihan kita terkendali, adalah mengingat bahwa musibah selain musibah dalam agama itu masih terbilang kecil. Bukan musibah yang besar. Ingatlah bahwa musibah, semua musibah, selama bukan musibah dalam agama, maka itu masih terbilang kecil. Bukan sesuatu yang besar. Musibah agama seperti misalnya orang pemahamannya menyimpang. Itu musibah besar. Besar sekali. Itu yang menjerumuskan dia ke dalam neraka. Apalagi sampai murtad. Keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Selama-lamanya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kalau musibah kita masih berupa kehilangan harta dunia, maka harta dunia tersebut masih bisa dicari lagi. Dan itu kadarnya sedikit sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syarbata ma. Seandainya dunia seisinya ini di sisi Allah Subhanahu wa taala sebanding dengan satu sayap nyamuk, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan minuman satu teguk pun kepada orang kafir. Tapi karena dunia ini tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila dibandingkan dengan satu sayap nyamuk, makanya Allah berikan banyak teguk air ke orang-orang kafir. Makanya kalau kehilangan dunia, ya jangan terlalu bersedih. Jangan terlalu bersedih. Dan dunia tersebut bisa kita minta lagi dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan ganti. Begitu pula dengan musibah-musibah yang lain. Meninggalnya kerabat kita. Ini juga musibah yang bukan dalam masalah agama. Maka jangan terlalu kita bersedih di dalamnya. Karena semuanya akan meninggal. Tidak ada yang tidak meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya engkau wahai Muhammad pasti mati. Begitu pula mereka musuh-musuhmu pasti mati semua. Kita semuanya akan mati. Dan bersyukurlah orang yang matinya dalam keadaan baik. Karena kematian tidak mungkin dihindari. Kita hanya bisa mencari kemenangan dalam kematian. Dan kemenangan dalam kematian adalah dengan husnul khatimah. Bukan dengan meninggal saat tua misalnya. Bukan dengan meninggal dan selamat dari COVID-19. Tidak. Kemenangan dalam kematian adalah ketika seseorang bisa mati dalam husnul khatimah. Itulah kemenangan. Dan tanda-tanda husnul khatimah banyak. Di antara tandanya adalah ketika seseorang mati dalam keadaan terkena wabah. Karena sebagaimana disebutkan oleh banyak ulama, orang yang meninggal dalam keadaan terkena wabah itu syahid. Semoga kerabat-kerabat kita, orang-orang yang kita cintai, yang meninggal karena COVID-19 ini, benar-benar mendapatkan kemuliaan sebagai orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Dan itu merupakan kemenangan yang sangat besar yang diraih oleh mereka. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di antara sesuatu yang bisa menjadikan kita lebih ringan dalam menghadapi musibah, sehingga kesedihan kita bisa terkontrol, adalah dengan melihat orang-orang yang berada di bawah kita.
di sana ada orang-orang yang musibahnya lebih berat. Banyak. Ada orang yang terkena COVID-19, satu keluarga meninggal semua. Ada orang yang gara-gara wabah COVID-19, bisnisnya bangkrut, di samping kehilangan banyak keluarganya. Double-double musibahnya. Dan itu banyak. Lihatlah orang-orang yang seperti itu. Ada anak kecil yang kehilangan kedua orang tuanya. Dia masih kecil. Dan saya melihat sendiri ya berita-berita seperti itu. Musibahnya sungguh berat. Jauh lebih berat dari musibah yang menimpa kita. Lihatlah mereka. Sehingga menjadikan kita melihat ringan musibah yang menimpa kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu pernah bersabda, "Unzuru ila man asfala minkum, wala tanzuru ila man huwa fawqakum, fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Lihatlah orang yang di bawah kalian. Jangan melihat orang yang di atas kalian. Karena itu akan bisa menjadikan kalian jauh dari meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di sana masih banyak kenikmatan Allah yang ada pada kita, yang terus Allah berikan. Jangan lupakan kenikmatan itu. Jangan melihat musibah seakan-akan Allah sudah tidak memberikan kenikmatan sama sekali. Kalau kita hitung-hitung jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, antara kenikmatan dan musibah yang ditimpakan oleh Allah kepada kita, tidak ada apa-apanya musibah itu. Coba bayangkan, ketika Allah menyebutkan nikmat, apa yang Allah firmankan? Apa yang Allah katakan? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian berusaha untuk menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Ini tentang nikmat. Coba tentang musibah. Apa kata Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir." Musibah apapun yang menimpa kalian itu karena ulah tangan kalian sendiri, padahal Allah sudah banyak memaafkan kalian. Jadi manusia itu sebenarnya tidak ingin bersalah. Apakah semua yang dikerjakan manusia itu bersalah? Tidak. Secara naluri manusia tidak ingin bersalah. Tapi tetap ada kesalahan-kesalahan. Tetap ada dosa-dosa. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan musibah kepada semua dosa yang dilakukan oleh manusia. Tidak. Allah banyak memaafkan dosa manusia. Tapi ada yang disisakan dari dosa-dosa tersebut yang menjadikan dia mendapatkan musibah. Konsekuensinya apa? Musibah itu sedikit. Karena hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang karena sebagian dosanya saja. Bukan karena semua dosanya. Makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita ingin agar kesedihan kita tidak berlebihan ketika datang musibah, maka bandingkan antara nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan musibah yang Allah timpakan kepada kita. Agar kita bisa melihat secara proporsional. Kita bisa melihat secara adil dan bersikap secara proporsional. Dan ingat-ingatlah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak tersebut. Kita masih diberikan nafas, alhamdulillah. Kita masih bisa melihat, alhamdulillah. Kita masih bisa bercakap-cakap, alhamdulillah. Kita masih bisa beraktivitas, alhamdulillah. Kita masih bisa berbuat baik kepada orang lain, alhamdulillah. Coba hitung kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mampu menghitung. Kalau disuruh menghitung musibah, kita masih mampu untuk menghitung musibah tersebut. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah.
Termasuk di antara sesuatu yang bisa meringankan musibah kita adalah dengan mengingat bahwa bisa jadi musibah itu lebih baik bagi kita. Bisa jadi musibah itu lebih baik bagi kita. Musibah memang sesuatu yang tidak kita inginkan. Tapi bisa jadi yang tidak kita inginkan, Allah jadikan banyak kebaikan pada sesuatu itu. Coba renungkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa. Allah katakan, "Fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira." Maka bisa saja kalian membenci sesuatu, padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan banyak kebaikan di sana. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan banyak kebaikan di sana. Jadi bisa jadi musibah yang menimpa kita ini mendatangkan banyak kebaikan. Ada banyak sisi positif yang kita dapatkan dari musibah yang menimpa kita. Coba kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah. Allah katakan, "Wa 'asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum." Bisa jadi kalian membenci sesuatu, padahal sesuatu yang kalian benci itu lebih baik bagi kalian. Lebih baik bagi kalian. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Allah lah yang lebih tahu. Sedangkan kalian tidak tahu. Iya, keterbatasan akal kita menjadikan kita seringkali tidak tahu hikmah kejadian yang kita alami. Makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mari kita terus untuk positive thinking, berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Poin terakhir yang ingin Anda sampaikan di sini, yang bisa menjadi sesuatu yang meringankan kesedihan kita, adalah mengingat bahwa musibah itu bisa mendatangkan banyak kebaikan. Atau kita katakan musibah itu manis. Musibah itu manis bagi orang yang bisa merasakan kemanisan. Karena apa? Karena musibah ini, kalau kita bisa bersabar dalam menjalaninya, maka akan banyak mendatangkan kebaikan. Yang pertama, pahala. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Inna 'idhamal jaza ma'a 'idhamil bala." Sesungguhnya pahala yang agung itu akan bersama dengan musibah yang besar. Sesungguhnya pahala yang agung itu akan selalu bersama dengan musibah yang besar. Ini bagi orang yang bersabar. Makanya saya katakan tadi, tidak ada pilihan yang baik bagi orang yang terkena musibah kecuali bersabar. Kalau dia tidak bersabar, ketika ditimpa musibah, maka jadinya dia akan masuk dalam kata pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga. Ya, dia dapat musibah, tidak mendapatkan apa-apa. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita harus bersabar. Karena apa? Karena kalau kita tidak bersabar, musibah tidak akan hilang. Tapi kita tidak akan mendapatkan kebaikan dari musibah itu. Kalau kita tidak bersabar, musibah tidak akan hilang. Coba kalau misalnya orang tua kita meninggal. Kita tidak bersabar menghadapinya. Apakah orang tua kita akan hidup? Tidak. Tetap mati.
tetap meninggal. Tidak akan kembali. Kita tidak sabar, kita lakukan apapun, orang tua kita tidak akan kembali. Dan kita tidak akan mendapatkan pahala dengan musibah itu. Berbeda kalau kita bersabar. Kita bersabar, rela dengan musibah tersebut. Tidak melakukan sesuatu yang menunjukkan ketidakrelaan kita kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua kita meninggal, iya. Tidak kembali, iya. Tapi kita mendapatkan pahala yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin besar kesabaran kita dalam menghadapi musibah, semakin agung pahala yang kita dapatkan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Musibah bisa meninggikan derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini termasuk di antara kebaikan yang datang dari musibah. Disebutkan dalam sebuah hadis, innal abda idza sabaqat lahu minallahi manzilah lam yablugha bi'amalihi ibtalahu Allahu fi jasadihi aw fi malihi aw fi waladihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang hamba sudah dicatat akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan amalan dia tidak bisa menyampaikan dia ke derajat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan musibah kepada dia, akan menguji dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ujian kepada dia. Bisa di jasadnya, ya, mungkin sakit. Bisa juga di hartanya. Mungkin hartanya ada yang kebakaran, ada yang hilang, ada yang dijamret. Mungkin juga di anaknya. Mungkin anaknya jadi anak yang butuh perhatian khusus. Mungkin anaknya jadi nakal sehingga dia harus banyak menasehatinya. Dia harus banyak menanggung kemaluan karena anaknya yang nakal tersebut. Tapi dia bersabar terus. Dengan kesabaran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meningkatkan, akan menaikkan derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia sampai ke derajat yang Allah kehendaki. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, musibah bisa menjadi pelebur dosa. Musibah bisa menjadi pelebur dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah menyabdakan, "Ma min musibatin tusibul muslima illa kaffarallahu biha anhu." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim kecuali Allah hapuskan dosa dari dia karena musibah itu. Jadi musibah itu bisa menjadi pelebur dosa seseorang. Asalkan dia bersabar. Kuncinya itu. Makanya termasuk di antara penghibur yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang sakit adalah kata-kata la ba's, tahur insya Allah. Insya Allah sakit tersebut tidak mengapa, ya tidak, bukan sesuatu yang membahayakan. La ba's, insya Allah itu bukan sesuatu yang membahayakan. Tahur insya Allah, dan insya Allah itu akan menjadi penyuci dirimu, ya, penyuci dari dosa maksud. Dan insya Allah itu akan menjadi pembersih dosa untukmu. Karena memang ujian, musibah, itu kalau dihadapi dengan sabar, bisa menjadi pelebur dosa. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana saya sebutkan tadi, musibah itu bisa mendatangkan pujian-pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan ya, kalau kita dipuji orang tua kita, bukankah kita merasa senang, bahagia, bangga? Apalagi kalau yang muji kita raja, yang muji kita presiden, betapa bangganya kita. Bagaimana kalau yang memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak ada yang lebih mulia dari dia? Sungguh ini mendatangkan kebanggaan yang sangat tinggi
Kemudian musibah bisa mendatangkan rahmah, musibah bisa mendatangkan status berada di atas hidayah yang lurus. Sungguh ini merupakan kebaikan-kebaikan yang menjadikan seseorang merasa beruntung dengan adanya suatu musibah. Makanya termasuk di antara sesuatu yang bisa menjadikan kita tidak terlalu berlebihan dalam bersedih adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khair. In asabathu sarra syakar fakana khairan lah, wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah." Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Semua keadaannya bisa menjadi keadaan yang terbaik untuk dia. Apabila dia dalam keadaan lapang. Dia bersyukur. Dan itu yang paling baik untuk dia. Apabila dia tertimpa musibah. Tertimpa bahaya. Maka dia bersabar. Dan itu menjadi keadaan yang paling baik untuk dia. Makanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadilah seorang muslim yang kuat, yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair. Seorang mukmin yang kuat, ini maksudnya adalah kuat jiwanya. Seorang mukmin yang kuat jiwanya itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang mukmin yang lemah jiwanya. Walaupun pada keduanya ada kebaikan. Ya. Jadilah orang-orang mukmin yang kuat, yang keadaannya sungguh menakjubkan. Diberikan nikmat, bisa bersyukur. Diberikan musibah, bisa bersabar. Ya, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang demikian. Tapi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah pesan-pesan yang bisa Ana sampaikan yang berhubungan dengan tema kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bisa bersabar dalam menghadapi musibah-musibah yang Allah ujikan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa benar-benar mendapatkan banyak kebaikan dari musibah-musibah dan ujian-ujian yang menimpa kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Ustaz, jazakallahu khair atas materinya. Selanjutnya kami persilahkan para jamaah yang mungkin ingin bertanya langsung. Raise hand, silahkan. Dari chat kebetulan belum ada ya. Baik Ustadz, mungkin ini saya coba bacakan, ada yang kebetulan bertanya lewat WhatsApp. Bismillah, semoga Ustadz dan keluarga sehat dan selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Afwan Ustadz, kalau kita sedang mendapat musibah, kita harus sabar karena seperti kata Ustadz, bisa jadi itu menjadi berkah dan itu tanda Allah sayang sama kita. Tapi kadang musibah yang bertubi-tubi juga bisa buat kita futur. Bagaimana kiat-kiatnya Ustadz? Jazakallah khair. Iya. Memang sering kali ya kita merasakan ya ada musibah yang bertubi-tubi. Dan bisa jadi ya seseorang semakin banyak musibah akan semakin lemah jiwanya. Makanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, termasuk di antara sesuatu yang bisa menjadikan kita kuat ketika menghadapi musibah yang bertubi-tubi seperti ini adalah dengan selalu mengingat bahwa al-faraj ma'al karab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hilangnya
suatu musibah atau datangnya solusi itu biasanya setelah keadaan genting. Semakin genting keadaan, itu berarti semakin dekat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya, maksudnya seperti itu. Semakin genting keadaan kita, itu menandakan bahwa kita semakin dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat dengan kemudahan yang akan datang setelah itu. Coba di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Asy-Syarh, Allah berfirman, "Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Maka sesungguhnya kemudahan itu akan bersama dengan kesulitan. Sesungguhnya kemudahan itu akan bersama dengan kesulitan. Semakin sulit seseorang, maka kemudahan akan semakin dekat dengan dia. Ketika musibah bertubi-tubi datang, maka berarti kemudahan semakin dekat. Itu positive thinking dan seperti itulah keadaan. Dan bisa dirasakan dalam kehidupan. Coba ya, kita terus bersabar. Musibah lagi, bersabar lagi, musibah lagi, bersabar lagi. Tidak lama setelah itu akan datang kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara cara agar kita bisa tidak futur ketika menghadapi musibah, kembalilah kepada Allah. Kita memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Badan kita lemah, kejiwaan kita itu juga sebenarnya lemah. Yang menjadikan jiwa kita kuat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lah sumber kekuatan. Ketika ada musibah, maka mengeluhlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kena musibah malah mengadu kepada orang, ya, walaupun mengadu kepada orang ini tidak dosa ya. Tapi jangan hanya mengadu kepada orang saja. Sampaikan keluhan kepada orang apabila orang tersebut memang punya kemungkinan membantu kita. Punya kemampuan bantu kita. Silahkan keluhkan keluhan kita. Agar orang tersebut membantu kita. Jangan mengeluhkan masalahnya kepada semua orang tanpa pandang bulu. Ya. Itu sesuatu yang menunjukkan betapa lemahnya jiwa seseorang. Kalau ingin mengeluh, mengeluhlah kepada orang yang tepat. Yang kemungkinan besar bisa membantu kita. Dan tidak ada yang lebih bisa membantu kita dalam kesulitan melebihi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam keadaan-keadaan yang sangat genting, kembalilah kepada Allah. Bagaimana kita kembali kepada Allah? Dengan mengadu kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah, banyak salat, banyak bersujud, dan ketika sujud kita mengadu kepada Allah masalah kita. Ketika sujud kita meminta kepada Allah, ya Allah berikan solusi ya Allah. Ya Allah hilangkan musibah ini ya Allah, ya Allah angkat musibah ini sesegera mungkin ya Allah. Ya Allah aku sangat membutuhkan pertolongan-Mu ya Allah. Katakan itu ketika sujud. Mungkin ada yang mengatakan, Ustadz sujud kok bahasa Indonesia? Tidak ada masalah. Karena memang bisanya kita berbahasa Indonesia. Dan itu doa. Itu doa. Dan Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk banyak berdoa di sujud kita. Walaupun doanya dengan bahasa Indonesia tidak ada masalah. Terutama bagi orang-orang yang tidak mampu berbahasa Arab. Mengadulah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Termasuk di antara yang bisa menolong kita ketika musibah datang bertubi-tubi adalah meminta nasihat kepada orang-orang yang bisa memberikan nasihat dengan baik.
Ya misalnya minta nasihat kepada seorang ustadz. Ustadz nasihati saya. Ini saya kena musibah ini, kena musibah ini, kena musibah ini, kena musibah ini. Jiwaku sekarang sedang futur. Aku memerlukan nasihat. Sampaikan itu kepada orang yang kita lihat pantas memberikan nasihat kepada kita. Karena dengan nasihat-nasihat itulah kita akan menjadi kuat kembali. Ya. Seringkali kita tidak menyangka kekuatan jiwa kita itu datang dari nasihat orang yang nasihatnya kuat. Karena keberkahan nasihat dia, jiwa kita menjadi kuat. Seringkali seperti itu. Ya. Karena orang yang tidak terkena masalah, itu biasanya bisa melihat keadaan lebih jernih. Adapun kita, sepintar apapun kita, ketika terkena musibah dan pikiran tidak tenang, bisa jadi melakukan sesuatu yang tidak pantas. Jiwa kita bisa menjadi lelah dan lemah. Maka mintalah nasihat kepada orang lain, masukan kepada orang lain, agar jiwa kita menjadi kuat kembali. Ya. Kemudian banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar Allah meneguhkan jiwa kita. Ya Allah, kuatkan jiwaku dalam menjalani musibah ini. Agar benar-benar tetap berada di atas jalan yang lurus ya Allah. Jalan menuju keridhaan. Ya, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang bisa meneguhkan jiwa kita. Taib, itu kurang lebih jawabannya, wallahu taala a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khair. Saya coba bacakan lagi, ada pertanyaan di chat Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana membedakan antara ujian, musibah, dan azab? Apakah bila Allah menurunkan azab, Allah akan tetap memberikan pertolongan? Taib, iya. Musibah itu maknanya umum ya. Musibah itu segala sesuatu yang tidak kita inginkan. Itu bisa disebut sebagai musibah. Ya, sampai ketusuk duri itu bisa dikatakan sebagai musibah. Ya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan dalam sebuah hadisnya, tidak ada satupun musibah yang menimpa seorang Muslim kecuali Allah akan jadikan itu sebagai pelebur dosanya sampai duri yang menusuknya. Sampai duri yang menusuknya itu bisa menjadi pelebur dosa. Berarti tusukan duri itu musibah. Baik. Musibah ini bisa merupakan hukuman, bisa merupakan ujian. Ya. Musibah ini bisa merupakan hukuman, bisa merupakan ujian. Ujian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan derajat seseorang yang mulia. Sedangkan hukuman diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan hukuman atas kesalahan seseorang. Seperti misalnya asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthalu fal-amthal. Orang yang paling berat musibahnya, orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian orang yang paling baik setelah itu, kemudian orang yang paling baik setelah itu. Ini bukan hukuman ya. Ini ujian. Allah ingin lebih memuliakan mereka. Allah ingin menaikkan derajat mereka. Makanya Rasulullah SAW banyak musibahnya. Bukan karena kesalahan beliau. Rasulullah SAW diuji oleh Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengangkat derajat beliau lebih tinggi. Adapun musibah-musibah yang disebabkan karena kemaksiatan, maka itu hukuman. Misalnya ada orang yang dia sering berzina, akhirnya terkena penyakit kelamin karena perzinaannya. Itu hukuman.
Ada yang terkena penyakit AIDS karena perzinaannya. Kemudian ada yang paru-parunya rusak karena dia merokok terus, ya, sampai kesulitan bernafas, sampai ada lubang di tenggorokannya. Ya, itu hukuman. Itu hukuman. Dan belum tentu hukuman, ya, akan menjadikan seseorang tidak mendapatkan kebaikan. Bisa jadi hukuman, setelah itu akhirnya dia malah tobat. Bisa jadi hukuman menjadikan seseorang tobat, yang akhirnya dengan tobatnya dia menjadi mulia. Ya, sebagaimana orang di penjara. Mendapatkan hukuman di penjara, setelah di penjara dia taubat. Dia menjadi orang yang baik, padahal asalnya berandalan. Asalnya orang yang sangat jahat. Kemudian dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, dijebloskanlah dia ke dalam penjara. Di penjara dia susah. Tapi di penjara ternyata dia menjadi sadar, ya, karena banyak orang yang menasihati dia misalnya, ya. Akhirnya keluar dari penjara jadi orang yang saleh. Makanya walaupun itu hukuman, bisa jadi efeknya akan menjadi sesuatu yang baik. Ya, intinya hukuman itu terjadi karena keburukan, karena kemaksiatan. Sedangkan ujian itu terjadi karena kebaikan, ya. Misalnya ada tenaga-tenaga kesehatan yang mereka terpapar COVID akhirnya meninggal. Tidaklah mereka terpapar COVID karena khidmah mereka kepada pasien-pasien yang ingin diselamatkan nyawanya oleh dia. Qadarullahu ma syaa fa'al, akhirnya dia malah yang terpapar dan akhirnya dia yang meninggal. Ini ya kalau memang tujuan yang mulia dan amalan yang mulia seperti ini, maka ya kita sangat berharap bahwa wafatnya orang tersebut benar-benar dalam amalan kebaikan. Benar-benar husnul khotimah, ya. Kita sangat berharap seperti itu karena apa? Tanda-tandanya sudah terlihat. Tanda-tanda husnul khotimah sudah terlihat sekali. Meninggal dalam keadaan terkena wabah, kemudian sebab terkena wabahnya juga amalan yang mulia, ya. Kita memang tidak bisa memastikan ini pasti nanti masuk surga, tidak bisa, ya, karena itu sesuatu yang gaib, ya. Tapi kemungkinan besar orang-orang yang seperti ini akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya. Allahu taala a'lam. Baik Ustaz, sepertinya kalau di chat juga sudah tidak ada pertanyaan lagi. Yang raise hand juga sudah tidak ada. Dan kebetulan waktu sudah menunjukkan pukul 1.35. Mungkin kita akan coba tutup ya Ustaz. Jazakallah khair Ustaz atas materinya. Jazakum khair wa baraka fikum. Ya. Baik para jamaah sekalian, sebelumnya terima kasih juga kepada para jamaah yang sudah mengikuti jamaah ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua, dan terima kasih juga pada Ustadz yang telah memberikan materi ini. Insya Allah bermanfaat buat kami semua Ustadz. Dan mudah-mudahan ada lain kesempatan Ustadz bersedia kembali untuk mengisi kembali di perusahaan kami Ustadz. Insya Allah. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ana undur diri ya. Ya, jazakallahu khair Ustaz. Jazakum khairan, waalaikumsalam. Ikut Ustaz.